Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan materi kesadaran dan tingkatannya. Perlu diketahui bahwa setiap manusia itu pasti diberikan akal oleh Allah. Untuk apa? Untuk membangun kesadaran dirinya sesungguhnya. Ya, untuk berpikir, untuk merasionalitaskan sesuatu. Ya, untuk merasionalkan fakta-fakta, kejadian, empiris atau kenyataan-kenyataan yang dihadapinya. Nah, di dalam kesadaran perlu kita fahami bahwa ada kesadaran klinis, ya, ada kesadaran ruhiyah. Nah, ada kesadaran klinis. Nah, dalam ukuran dari kesadaran dan respon seorang terhadap rangsangan lingkungan, ya, ada beberapa tingkatan. Yang pertama, ada namanya koma atau komatose. Ya, komatose ini adalah tidak bisa dibangunkan atau tidak ada respon puspil terhadap cahaya atau rangsangan. Dia tidak bisa tidak peka. Ya, terhadap cahaya pun tidak peka. Terus tingkatan yang kedua itu ada namanya stupor. Stupor itu adalah soporokoma. Ya, kata lainnya adalah soporokoma. Apa itu? Yaitu tertidur lelap, tetapi ada respon terhadap nyeri. Nah, misalkan orang lagi sedang tabrakan, ya. Nah, biasanya ketika dia malam hari itu biasanya dia bisa tertidur, dia bisa tidur, tapi kadang rasa nyeri itu masih bisa dirasakan. Nah, ini dalam kesadaran klinis itu namanya stupor. Ya. Naik ke tingkatan selanjutnya ada namanya somnolen atau obtundasi, ya. Ini adalah kesadaran menurun. Artinya respon psikomotor yang lambat, mudah tertidur, mampu memberi jawaban verbal, ya. Artinya jawaban fisik. Nah, makanya jika ada mahasiswa atau pelajar kemudian suka tidur, mudah ngantuk dan segala macam, nah dia ada pada kesadaran somnolen, ya. Nah, tingkatan keempat ada namanya kesadaran delirium, ya. Delirium ini adalah kesadaran di mana seorang mengalami kegelisahan, ya, disorientasi. Apakah itu orang, tempat, waktu dan segala macam, ya, disorientasi. Memberontak itu termasuk pada kesadaran delirium, ya, berteriak-teriak, berhalusinasi, ya, kadang berhayal. Nah, ini di dalam kesadaran klinis merupakan tangga keempat. Nah, tangga selanjutnya yang kelima itu ada namanya apatis, ya. Apatis itu adalah kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya, sikapnya acuh tak acuh. Ya, apatis ini beda dengan introvert, ya. Ya, mendekati lah, ya. Tetapi apatis ini dia tidak mau dengan lingkungannya. Ya. Ya, akhirnya dia menjadi introvert. Dia akhirnya menutup diri terhadap lingkungan. Nah, itu tangga ke-5. Sedangkan tangga ke-6 di dalam kesadaran klinis ada namanya mentis atau conscious. Conscious ini adalah kesadaran normal, sadar sepenuhnya. Nah, ini kesadaran di dalam kesadaran klinis. Nah, bagaimana di dalam kesadaran menurut agama, ya, atau lebih tepatnya menurut para sufi, ada tangga tasawuf di dalam kesadaran, ya, tingkat penghayatan manusia dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini menurut Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, ya. Ini disampaikan bahwa ini termasuk di dalam kalau saya melihat ini masuk dalam sebuah kesadaran seseorang yang kemudian seseorang itu mengenal siapa dirinya, ya. Karena pada prinsipnya seseorang itu hidup itu tidak hanya untuk mengenal diri, tidak hanya untuk mengenal dunia, tapi yang ingin disampaikan oleh Allah, bagaimana kemudian seseorang itu mengenal Allah. Ya. Di dalam kajian spiritual question, ya, yang diharapkan itu seseorang itu adalah sampai kepada titik tajalli, titik bagaimana kemudian seseorang itu bertemu dengan Tuhannya. Ya, tidak merasakan apa-apa lagi,
Bahkan kenikmatan dunia dia sudah tidak bisa merasakan. Tapi yang lebih nikmat dia rasakan adalah bagaimana kemudian berhadapan dengan sesuatu itu adalah dia sadar bahwa itu adalah ciptaan. Nah, makanya di dalam tangga tasawuf ada 4. Yang pertama adalah ilmu syariat. Ya. Nah, ini tangga pertama di dalam tasawuf. Nah, makanya kemudian sebagaimana dia sampaikan sebelumnya bahwa beragama itu dengan akal. Ini sungguhnya ketika seseorang beragama tidak dengan akal, hanya doktrin, maka susah untuk mengikuti syariat. Mengikuti aturan sangat susah. Ya. Nah, di dalam Islam, ilmu syariat ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran, dengan akal. Ya, dia sadar penuh bahwa ini adalah sebuah aturan. Ya, ilmu syariat itu adalah ilmu tentang dasar-dasar hukum Islam. Baru setelah itu dia setelah melakukan ya kegiatan atau aktivitas yang sesuai dengan ilmu syariat, maka dia akan harus naik pada tingkatan kedua, yaitu ilmu tentang cara, yaitu yang dinamakan dengan ilmu tarekat. Nah, ini penting. Ya. Ketika seorang sudah melaksanakan syariat, dia sampai kepada bagaimana kemudian dia melaksanakan aturan-aturan itu secara kontinu. Ya. Kemudian akhirnya dia akan menemukan makna yang disebut dengan ilmu hakikat. Nah, pada ilmu hakikat inilah seseorang kemudian melibatkan akal dan hatinya untuk bisa menemukan makna itu. Nah, seseorang tidak akan mencapai kepada tingkatan makna kalau dia tidak diawali dari ilmu syariat dan ilmu tarekat. Dia tidak tahu tentang dasar-dasar dan dia tidak tahu tentang bagaimana cara. Ya. Nah, ketika dia sudah menemukan ilmu tentang makna, ya, maka dia akan naik kepada berikutnya, yaitu ilmu ma'rifat. Artinya ilmu yang mengenal Allah lebih dekat. Nah, ini dalam pandangan tasawuf, ya, sebagai bentuk kesadaran seseorang untuk mencapai pada kalam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, ini di dalam melakukan spiritual vision. Ada lagi kesadaran, beberapa tokoh menyampaikan, ya, ada kesadaran indrawi, ada kesadaran emosional, ada kesadaran spiritual atau ruh, ada kesadaran tauhid. Nah, ini pandangan yang lain tentang sebuah kesadaran. Ya, kesadaran indrawi yang dimaksud adalah berfungsi melakukan interaksi tertentu dan penyadaran serta memahami diri dan lingkungannya. Artinya ada interaksi antara diri kita dengan alam semesta. Itu yang dinamakan dengan kesadaran indrawi. Misalkan kita melihat, ya, kita meraba, ya, kita melihat keindahan dan segala macam. Ada kesadaran emosional, yaitu kesadaran rasionalitas untuk menemukan kebenaran dengan pengetahuan ilmu dalam memaknai realitas. Ini yang dinamakan dengan kesadaran emosional. Nah, kesadaran selanjutnya yaitu adalah kesadaran spiritual atau kesadaran ruh. Artinya adalah melihat adanya realitas yang tidak terjangkau oleh ilmu pengetahuan empiris dan pendekatan rasional. Maka kemudian yang digunakan adalah pendekatan ruh. Ya, nah, pendekatan ruh ini yang kemudian mampu mengantarkan kepada ketauhidan kepada Allah. Ya, kesadaran ruh inilah yang kemudian mampu menjadikan seseorang kemudian dekat dengan Allah. Nah, biasanya kesadaran ruh atau kesadaran spiritual ini sering terjadi kepada manusia, cuma kadang menyepelekan, yang biasa disebut dengan kertak hati. Ini sesungguhnya adalah kesadaran ruh, ya, petunjuk-petunjuk hati, ya, hati yang paling dalam biasanya kita mengatakan begitu. Nah, ketika seseorang sudah sering berkomunikasi dengan ruhnya, memahami ruhnya, peka terhadap suara hatinya, maka kesadaran terakhir yaitu adalah kesadaran tauhid, yaitu pengesaan yang menjalar kepada seluruh sikap dan perbuatan. Artinya amaliyah kita itu disandarkan kepada bagaimana mentauhidkan Allah. Ya, lewat kesadaran indrawi tadi,
Ya, sesungguhnya kesadaran indrawi untuk mengantarkan atas kekuasaan-kekuasaan Allah, bahwa Allah itu ada, dengan adanya penciptaan. Sedangkan kesadaran emosional itu mengantarkan seseorang untuk berpikir, ya, untuk merasakan, oh iya, ternyata adanya sesuatu itu karena adanya yang menciptakan. Nah, sampai kemudian kepada kesadaran spiritual. Dia sudah mulai dalam. Dia tidak hanya sekedar melihat apa yang dia lihat, tapi dia melihat apa yang kemudian ke depan yang tidak bisa dilihat saat itu. Ya. Atau bisa jadi orang juga bisa melihat ke belakang. Ya. Karena saking pekanya, ya, kesadaran spiritualnya. Nah, makanya kemudian terakhir yaitu kesadaran tauhid, yang kemudian apapun yang dirasakan, apapun yang dilakukan itu sesungguhnya dalam rangka melakukan pengesaan kepada Allah. Nah, ini yang paling penting di dalam membangun sebuah kesadaran, dan semua manusia harus melakukan itu, harus memiliki kesadaran tauhid. Kalau tidak memiliki kesadaran tauhid, maka kemudian dia ya hanya hidup sebagaimana yang lain hidup, artinya binatang hidup, tumbuhan hidup, ya, benda mati hidup, ya, benda mati ada misalkan, ya sama dengan itu, tidak ada bedanya. Makanya yang membedakan kemudian antara seorang hamba, seorang manusia, ya, dengan ciptaan yang lain adalah kesadaran tauhid. Baik, ini yang bisa disampaikan pada materi kesadaran dan tingkatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.